Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya akan membahas atau mereview sebuah Daihatsu Hijet 1000 tahun 86 warna hitam. Oke, simak terus videonya untuk mengerti tentang pembahasan Hijet 1000 ini. Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain. Untuk bagian depan, bentuknya minimalis sekali, kecil, tidak terlalu lebar dan tidak terlalu gimana ya, dan tingginya ini tidak terlalu tinggi juga. Di sini ada untuk wipernya, ada dua, aslinya cuma dicopot satu karena dinamo sudah lemah dan sudah faktor usia, umur. Kecepatannya juga sudah dilepas. Ini sudah ngelontok ya, bagian tempulannya ini sudah mulai ngelontok. Sini juga untuk sen diletakkan di atas sini, kiri kanan ya mestinya. Lampu aslinya bulat, diganti menggunakan kotak kiri kanan. Dan untuk grillnya ini bentuknya seperti ini ya, di sini ada lubangnya. Dan untuk bumper ini menggunakan bumper besi ya. Kedengaran kan suaranya. Tuh bagian bawah depan ini saya pasang, sudah ada tutorialnya di YouTube saya, silakan cek. Di bagian gantulan busway ini menggunakan gantulan galon, tutorialnya kalian lihat. Untuk ini untuk kisi-kisi radiator di tengah sana. Dan untuk penyakit Hijet ini panas ya rata-rata. Ini bekas bumper, ini ada lampu, klakson. Untuk bagian samping bodi ini masih kaleng, agak ada tempulan. Ini sudah ngelontok juga. Di bagian ini ya, ini strip ciri khas mobil 80-90an. Ada cekungan bagian sini dan sini juga. Untuk tangki bahan bakar bensin ada di sini. Handle pintu menggunakan cungkil, kunci, ada kuncinya. Spion modelnya seperti ini. Kaca seperti ini. Di sini ada kisi-kisi. Ada untuk sen. Untuk kaca geser ya, menggunakan geser semuanya. Untuk bodi belakang bentuknya seperti ini ya, bodi belakang. Ada gantulan busway di sini, tulisan Hijet. Ini saya buat sendiri. Di sini ada knalpot juga. Untuk stop lamp bentuknya seperti ini. Ini untuk bukaan bagasi seperti ini. Kita tekan akan terbuka. Untuk model kaca ya, ini ya, ada tulisan New Arindo. Tapi saya browsing itu tidak ada untuk karoseri New Arindo ini. Kalian komentar di bawah ya, apakah ada memang atau ini hanya tempelan. Ini juga cat agak ngelontok ya, bodinya sangat tinggi nih dibanding Hijet lainnya. Untuk bagian kiri ini sudah saya tambah karbon lumpur sama dengan ini, membuat sendiri ya. Untuk stripnya ini aslinya hitam semua. Ini ada goresan bagian sini karena berbelok dan ini sangat panjang dikarenanya. Untuk bagian samping kiri dari bagian depan spion sama hitam seperti ini.
Untuk bagian handle cungkil, ada bagian untuk kunci, sama bagian sini juga cungkil ada kuncinya. Ada lekukan khas tahun 80-90-an. Sama ya, di situ ada kisi-kisi dan ada rating. Bagasinya ini bukannya seperti ini, tidak ada tahanannya, jadi kita yang nahan menggunakan tangan. Ini cukup sempit, muat satu koper kecil. Ini untuk selimutnya si hijat ini ya, dimasukkan sini. Seperti ini bentukan bagasinya. Untuk ukuran ban menggunakan 185/60 ring 13, menggunakan velg kaleng. Untuk rem belakang tromol, dan untuk bagian depan juga masih menggunakan tromol, sama menggunakan tromol untuk bagian depan belakang. Makanya untuk mobil ini pengereman lumayan agak kurang. Dan untuk kaki-kaki menggunakan perkeong independen, ada untuk penahannya. Untuk tampilannya seperti ini, bagian bawah masih menggunakan tromol ya. Di bagian belakang juga sama. Untuk handrem ini saya ganjal seperti ini. Di bagian ini sudah saya buatkan tutorialnya, kalian juga bisa lihat di channel saya. Untuk mengatasi handrem yang loss, untuk ban serep letaknya di sini, tapi bannya bocor jadi masih ditambahkan knalpotnya ya, seperti ini. Oke, mungkin itu saja bagian kaki dan roda. Kita masuk ke bagian interior sekarang. Langsung saja kita masuk di bagian interior. Bentuk interior seperti ini, menggunakan 3 pedal. Untuk door trim ini masih menggunakan power ankle ya, dan congkel. Untuk kunciannya di sini. Untuk penarikan pintu, dan ini sudah dilengkapi dengan sound. Langsung saja kita masuk. Untuk setir belum menggunakan power steering ya. Untuk gas seperti ini bentukannya. Untuk handrem, dan ini 4 speed, 4 maju 5 mundur atau 1 mundur. Untuk pengecekan minyak rem ada di sini ya, kita tinggal buka. Minyak rem ada di sini, kita tinggal buka. Untuk tuas sen di sini. Untuk wiper, dan untuk bentukan kuncinya seperti ini, kuningan seperti ini. Ini jadi satu ya, untuk kunci kontak dan kunci pintu bagian sini. Untuk magza setir, klakson di sini, dan ini dikasih cover untuk setirnya ini, aslinya warnanya coklat. Oke, ini untuk mengaktifkan audio single din, ini tidak mengetahui. Dan ini sudah ditambah kipas, karena untuk blowernya ini sudah tidak ada dari belinya, maka ditambah kipas. Dan mobil ini ada istimewanya, nanti saya tunjukkan istimewanya apa di bagian belakang sana. Ini untuk pengatur blower dari sana ya. Dan ini single dinnya untuk naruh koin. Ini untuk menyalakan kipas. Dan ini ada asbak. Ini aslinya ini untuk korek ya, rokok, tapi sudah diganti karena tidak berfungsi, digunakan ini. Terus ini asbak. Untuk penyimpanan bagian sini lumayan luas, tapi tidak luas dan tidak sempit, jadi lumayan luas. Bentuk dashboardnya seperti ini. Di sini ada spion ya, cuma spionnya lagi copot, dan aslinya ada untuk lampu bacanya juga. Untuk kursi seperti ini ada seat belt. Seat beltnya ini 1 titik, 2 titik ya.
Ini paten, tak bisa ditarik. Dan mungkin itu saja bagian depan. Kita langsung ke bagian penumpang belakang. Kita lihat di bagian penumpang belakang sini. Nah, dan istimewanya yang saya katakan tadi adalah double blower. Mobil ini menggunakan double blower, tapi saya tidak mengetahui ini ori atau tidak. Dan ada lampu baca karena sudah rusak dan faktor usia diganti menggunakan LED. Untuk ruangan kaki ini sangat lega ya, dikarenakan bodi yang panjang tadi yang saya ceritakan tadi. Untuk door trim bagian pintu tidak ada apa-apa, hanya ada untuk penguncian dan membuka, dan ada untuk sound, handle untuk penutup, kaca geser. Dan untuk bagian mesin ada di sini, nanti saya tunjukkan. Untuk bagian ruang kepala ini sangat tinggi sekali juga. Untuk di bagian belakang juga sama, ini ada peralatan, agak sempit bagian sini, bisa masuk tapi agak sempit, tidak seperti yang depan tadi yang sangat lebar sekali ya. Untuk space nya segini. Untuk ruang kepala sangat lebar sekali, kaca geser ya, tapi tidak bisa mentok di sini. Jadi penumpang belakang tidak bisa lebih luas untuk memandang pemandangan jika tidak menggunakan kaca. Dan untuk bagian yang kanan ini ada tonjolan ban, jadi untuk kaki masuk tidak bisa. Untuk mesin ada di sini, di balik tutup nih. Nah, mobil ini dibekali dengan mesin 3 silinder 993 cc yang sama digunakan pada Daihatsu Charger. Mesin yang sanggup menghasilkan tenaga hingga 47 HP pada 5600 rpm ini dikenal handal di tanjakan. Masih menggunakan platina. Pompa bensin masih menggunakan membran. Di situ ada untuk filter oli, penyimpanan aki di situ. Dan untuk karburator ya, masih menggunakan karburator pastinya di sini. Oke, untuk bagian sini, lihat di bagian yang di balik kursi sopir dan penumpang depan ini. Kita tinggal angkat ini ya, penguncian ini. Lalu kita tinggal bagian mesin ini, bagian yang depan ini ya, sama ada pengungkitnya, ini kita lepas. Bentukan dari depan seperti ini. Untuk coil diletakkan di sini menggunakan timing belt, dan mobil ini rawan sekali jika timing beltnya ini putus karena untuk sehernya ini masih rata ya. Jadi jika timing beltnya ini putus, maka di bagian klepnya ini akan bengkok, dan kalau lebih parahnya bisa berakibat fatal semuanya. Radiator di sini bagian depan, tutupnya baru diganti ya ini. Ini ada dinamo ampere, ada kipas. Oke, mungkin itu saja di bagian kiri. Kita beralih dari bagian kanan sana. Untuk bagian kanannya ini ya, ini untuk pengisian oli, ini untuk pengecekan oli. Oli sudah segini ya. Untuk pengecekan caranya kita usapkan, jika sudah bersih kita tancapkan kembali, kita cabut, dan ternyata oli tinggal sedikit. Oke, nanti kita tambah. Dan ini filter karburator ya, filternya ini untuk bagian sambungannya ada di belakang sana itu. Ini selang radiator, untuk dinamo ampere, dan ini untuk tuasnya ini, tuas neleng
menggunakan as, tidak menggunakan seling seperti ini ya. Untuk yang zebra kan sudah menggunakan seling, jadi rawan putus. Dan ini sudah masih menggunakan as, jadi antisipasi putusnya jadi lebih aman kalau nggak salah ya, perkiraan saya. Di sini ada untuk as belaan setir ya, terot. Ini saya gerakkan bagian situ. Untuk nomor rangka, untuk karoseri ini nomor rangka di bagian sini. Biasanya kan kalau nggak salah itu di bagian numpang, di bagian sini, tapi yang sebelah sana itu rata-rata hijau. Tetapi yang ini di sini kurang mengetahui juga saya kenapa. Oh iya ya, untuk mobil ini untuk yang espas itu sering mogok, itu dikarenakan apa? Dikarenakan untuk bagian bawah ini, di sini itu tidak ada tutupan deknya ini, maka jika terkena air dari cipratan ban depan kiri mengenai busi atau platina, makanya mobil ini kalau terkena air itu biasanya mogok. Untuk antisipasinya kita tambahkan karpet lumpur yang panjang di bagian roda depan kiri kanan, dan di sini itu dikasih tebeng, jadi tidak bisa mengenai di bagian busi atau bagian tilko ini. Oh iya ya, untuk test drive mobil ini saya masih belum cukup umur, belum memiliki SIM, jadi saya masih belum dibolehin untuk menyetir mobil ya. Sudah bisa tetapi masih belum ya mungkin karena belum cukup umur ya. Mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan kepada kalian tentang pembahasan Daihatsu Hijaz 1000 tahun 86 ini. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kalian. Saya Alwar Rosyadi, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.